silakan menjadi relawan, kita tidak melarang. Yang kita larang itu adalah tugas dia menjadi pengawal. Karena tugas pengawalan itu adalah tugas polisi. Jadi kalau ada di jalan yang mengawal ambulan, apalagi arogan, pasti polisi tidak akan membiarkan. Dia akan diberhentikan, kalau perlu mungkin akan diadakan penindakan dengan tilang. Kita juga di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan atau LLAJ. Itu disebutkan juga bahwa yang namanya ambulan itu sudah prioritas kendaraan yang diprioritaskan di jalan. Setelah pemadam kebakaran, baru ambulan yang mengangkut orang sakit. Berarti kan tidak perlu lagi ada pengawalan terhadap ambulan karena dia pun atau kendaraan tersebut merupakan kendaraan yang diprioritaskan di jalan. Kalau perlu pun silakan ajukan kepada kepolisian, pasti polisi akan memfasilitasi itu. Dan apabila ada relawan seperti itu, saya yakin dia akan menggunakan sirine, akan menggunakan strobo, akan menggunakan lampu rotator. Itu juga menyalahi aturan Undang-Undang Lalu Lintas Pasal 59. Di situ disebutkan bahwa kendaraan yang menggunakan sirine, rotator itu hanya untuk kendaraan dinas. Ya, ada yang warna biru, ada warna merah, ada warna kuning. Itu ada peruntukannya masing-masing. Terutama warna biru untuk polisian. Tidak ada lagi kendaraan lain selain itu. Mungkin itu. Monitor rekan, untuk selanjutnya jangan dulu pulang. Menurut info dari driver, kita langsung ambil pasien dari Pondok Senyum Indonesia atau Bagus Ismail, kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Boromius. Mundur, soalnya ini kan di depan. Pelan-pelan. Anjuran Boromius persiapan. Memang jalanan di Bandung saat ini macet, sangat sulit dilalui, ditempuh bahkan untuk kendaraan bermotor pun sangat sulit. Nah, maka kehadiran ambulan dibarengin dengan escort, pihak escorting ini sangat membantu kami selaku driver. Dalam hal ini mungkin Patwal Ambulan ya, RPAI, Relawan Patwal Ambulan Indonesia, membantu saya, dan ini udah beberapa lama terjalin kerjasama. Mungkin selama 1 tahun inilah sudah terjalin kerjasama. Memang benar bahwa RPAI sangat bagi saya pribadi selaku driver ambulan sangat bermanfaat. Jalanan begitu macet, ketika hadirnya escorting ini maka bisa diuraikan kemacetan tersebut. Seperti itu. Mungkin ketika beberapa hari lalu ya dari teman-teman juga menyaksikan bahwa kami di sini dilarang, tabu mungkin ya, tabu untuk menerima tip, karena pokok dari bahasan ambulan TPS ini dilayangkan untuk khusus bagi mereka yang duafa, yatim, miskin gitu. Jadi tidak ada satu hal pun niatan dari kami untuk meminta imbalan atau tip atau apapun. Setiap hari saya merasa gagal. Kenapa? Karena merasa kegagalan ini adalah karena dibarengi oleh sebuah sistem dari pemerintah, sebuah sistem keadaan yang tidak mendukung terhadap kami selaku driver ambulan, kami selaku relawan pengawal ambulan. Itu tidak dibarengi dengan sebuah sistem kerjasama. Inilah yang membuat seolah-olah kami itu gagal gitu dalam pekerjaan kami selaku sukarelawan ambulan. Saya berharap bahwa dengan adanya kasus-kasus pasien sakit, kasus-kasus emergensi dan lain sebagainya, maka meminta dan memohon kepada pejabat-pejabat yang
berkaitan dengan kami selaku driver ambulan untuk memberikan infrastruktur yang memadai terhadap masyarakat umum, juga memberikan kemudahan bagi kami untuk beraktivitas. Dulu kita cuman ya kegiatan biasa, escort, lalu kopdar tiap satu sore dulu kopdarnya di RS Cibabat, karena kita anggota kan dulu itu cuma berempat, saya, Korwil, yang sekarang jadi sekretaris Fahmi, lalu orang Padalarang satu, jadi kita ngambil di Cibabat. Merasa gagal itu saat escorting ambulan. Itu kita pernah saya 2 kali mengawal ambulan ke rumah sakit, dan emang pasiennya tuh kritis banget. Kondisi itu waktu bubaran pabrik, macet kan parah. Makanya di jalan tuh macet. Kita udah usahain gimana, begitu baru masuk pintu rumah sakit belum ke IGD, supirnya bilang ini udah exit, udah aja langsung pulang, nggak ke IGD, langsung pulang. Di situ kayak, aduh, berarti kerja kita tuh belum maksimal gitu. Saya kan habis ada sesi pengawalan pihak keluarganya, salah satu dari tetangga pihak keluarga ada yang menanyakan ini tuh apa sih gitu. Terus ini tuh berupa komunitas, perorangan, apakah organisasi? Dari situ saya jelaskan ini organisasi, kita organisasi berbadan hukum, udah legal. Terus beliau menanyakan kembali untuk biaya operasional. Di situ saya jelaskan biaya operasional pribadi. Di situ dan beliau pun sangat miris gitu, sangat menyayangkan dengan operasional pribadi. Kita bisa dikatakan menyelamatkan nyawa orang gitu dengan operasional pribadi. Nah dari situ ada ketertarikan untuk beliau memberi dana, menyumbangkan dana untuk operasional. Alhamdulillah untuk kegiatan RPAI sendiri sudah berjalan. Kita ada bakti sosial yang sudah tercover, yang sudah clear. Alhamdulillah di daerah Bungbulang Garut yang memang daerahnya terpencil banget. Itu kita adakan bakti sosial, pengobatan gratis, dan nikah massal. Yang kebetulan memang kerjasama dengan salah satu dokter dari Rumah Sakit Al-Islam Bandung. Dengan relawan lain pun kita kerjasama. Lumayan sering sih Teh, soalnya kalau saya posisi itu kebetulan di daerah atas Terminal Ledeng. Apalagi jam-jam sibuk itu hampir bersamaan, dalam artian jam pulang kerja sama ambulan itu hampir sama. Jadi pas jam-jam kerja, jam-jam macet itu pas kita bawa penumpang terkadang kita ada ambulan. Jadi ya mau gak mau atas izin penumpang kita eskor. Justru bagi saya jadi ojek online itu lebih bisa dibilang karena ojek online itu setiap hari hidup di jalan. Sedangkan hidup di jalan itu pasti menemukan hal-hal yang lebih kita nggak tahu lah gitu. Termasuk ambulan juga. Jadi hampir setiap hari kalau kita keliling-keliling jalan, terus ya sebagai kita masuk komunitas, ada ambulan, insya Allah pasti kita kawal. Pengawalan lalu lintas itu ada di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia di pasal 14. Di sana disebutkan bahwa menjalankan atau melakukan tugas pengawalan adalah Polri. Tolong mungkin sampaikan pada masyarakat, jadi kita ada kepanjangan tangan ya, mensosialisasikan kepada masyarakat yang belum tahu bahwa hal tersebut memang dilarang. Kita tidak melarang masalah lawannya, tapi masalah kerjaan mengawal yang kita larang seperti itu. Kita bukan mengawal, kita hanya
memperlancar jalannya ambulan untuk menyelamatkan nyawa orang lain. Tolong kalau misalkan terdengar suara sirine ambulan sejauh apapun itu, tolong sebisa mungkin menepi dahulu. Mungkin berpesan kepada pihak aparat kepolisian, dalam hal ini Polantas, untuk bisa membedakan antara escorting ambulan dengan pengendara lain, sehingga tidak ada lagi kesalahpahaman yang ada. Dan pihak Polantas sendiri dapat mendukung, walaupun undang-undang lalu lintas di kita itu bentrok dengan apa yang ada terhadap pengawalan ambulan. Namun dalam hal ini mungkin ada sebuah dispensasi dari petugasnya itu, kemudahan dari petugasnya itu memahami bahwa oh ini yang mengawal ambulan, ini yang bukan. Sebagian pengendara atau sebagian orang ada yang menyangka kita ini digaji. Betul, kita digaji, tapi gaji kita nggak bisa diambil per bulan, gaji kita nggak bisa diambil per hari, ataupun gaji kita nggak bisa diambil 3 bulan sekali. Tapi gaji kita diambil itu setelah kita tiada, yaitu setelah di akhirat nanti baru gaji kita bisa diambil.